sejak dicanangkan hingga saat ini secara progresif tetap beroperasi, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia. Selain memperkerjakan para lulusan SMK, PT SMK juga menyediakan peluang magang atau praktek kerja lapangan. Di sini ada, untuk yang magang sendiri ada 4 divisi, gasolin, diesel, chassis, dan monokok. Di sini akan dirolling setiap minggunya. Misal minggu ini kita gasolin, minggu depan diesel. Seperti itu bergilir selama 4 minggu. Untuk minggu terakhir kembali ke yang minggu pertamanya. Saya berharap bahwa pabrik ini dapat memproduksi mobil dan mobilnya laku di pasaran, dapat diterima masyarakat, dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan dapat menunjukkan bahwasanya ini tuh SMK bisa. Di sini kami kan di sini karyawannya kebanyakan lulusan SMK, menunjukkan bahwa ini SMK yang siap kerja, yang bukan hanya wacana, yang bukan hanya slogan bahwa SMK siap kerja, SMK bisa. Yang lulusan SMK aja bisa merakit mobil, dan itu dari karya anak bangsa ini sendiri. Ya, saya suka ini lebih SMK gitu, Bu. Kenapa? Karena SMK itu tidak hanya belajar di teori saja gitu, tapi di prakteknya langsung. Jadi yang benar-benar real gitu. Untuk teknologi secara menyeluruh sih hampir sama seperti itu, Bu. Cuman kan ini beda tipe mobilnya. Harapan saya untuk PT SMK itu bisa lebih berkembang dan banyak membuat lapangan kerja untuk lulusan-lulusan SMK seperti itu. Dan saya berdoa juga untuk PT SMK ini agar produksinya itu bisa laku di pasaran dan dicintai oleh masyarakat di Indonesia kita ini. Komitmen ini tak lepas dari sejarah SMK yang berawal dari mobil buatan para siswa SMK Negeri 2 Surakarta dan SMK Warga Surakarta di tahun 2011. Kala itu, bahkan Jokowi ingin menggunakan mobil SUV Raja Wali SMK sebagai kendaraan dinasnya. SMK Bima 1.2 dan Bima 1.3 juga dinyatakan sudah lulus uji emisi dan mengantongi izin untuk diproduksi massal. Kini, produksi mobil-mobil SMK dikelola oleh pihak swasta murni melalui tangan-tangan terampil pemuda-pemudi Indonesia lulusan sekolah menengah kejuruan, politeknik, juga universitas di Indonesia. Untuk investasi, kita berasal dari swasta murni, dan untuk dukungan dari government adalah dari legalitas, dari perizinan itu tadi, terus dari uji, juga dari beberapa kementerian yang terkait, juga pemerintah daerah yang ada di sekitar pabrik. Target ke depan, kami pengen menjadi perusahaan yang dapat menjadi wadah lulusan SMK seluruh Indonesia, politeknik dan universitas di Indonesia. Bima 1.2 dan Bima 1.3 menjadi bukti bahwa anak muda Indonesia bisa berkarya dan bersaing di industri otomotif. Langkah awal adalah memenangkan hati masyarakat lokal bahwa produk Indonesia memiliki kualitas yang sama dengan produk luar negeri. Sekaligus menjadi pembuktian bahwa PT SMK tetap berproduksi. Informasi bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat bahwa SMK tak pernah ada terbantahkan. Sejak dicanangkan hingga saat ini, secara progresif tetap beroperasi, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia.